Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia dengan NIM B1B1200007 kelas A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo. Baiklah teman-teman sekalian, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Profesor Dr. Nurwati SE MSI selaku dosen mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan pegawai yang terdapat di bab 26 pada buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. I've been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. Baiklah, langsung saja yang pertama pengertian pengawasan. Menurut Rahayu Relawati, pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan juga merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Nah, pengawasan juga merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Rahayu Relawati ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi yang merupakan standar pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, monitor pelaksanaannya. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang ditentukan. Dan yang keempat, melakukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan. Selanjutnya, tujuan dari fungsi pengawasan ada 3, yakni yang pertama, membandingkan antara pelaksana dengan standar yang telah dibuat. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan, kesulitan, dan kegagalan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan. Dan yang ketiga, pengawasan dilakukan bukan hanya untuk memperbaiki kesalahan yang baru terjadi, akan tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan ada 2. Yang pertama, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Yang pertama, pengawasan melekat, di mana atasan yang memiliki kekuasaan dan dapat bertindak secara bebas dari konflik kepentingan, sehingga bawahan dan masyarakat kurang diperhatikan dengan anggapan atasan dapat menjalankan kekuasaannya sehingga bebas mengawasi bawahannya. Yang kedua, pengawasan fungsional, di mana upaya pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan ini memiliki peran untuk membantu pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pengawasan yang efektif. Pertama, pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang. Kedua, pengawasan harus dihubungkan dengan individu, pemimpin, dan pribadinya. Ketiga, pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal penting. Yang keempat, pengawasan harus objektif. Yang kelima, pengawasan harus fleksibel. 6. Pengawasan harus hemat. Di sini pengawasan harus dinilai dengan biaya. Dan yang terakhir, pengawasan harus membawakan tindakan perbaikan. Selanjutnya, prosedur pengawasan. Menurut Maringan Masri Simbolon, mengemukakan di antaranya prosedur pengawasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan pengamatan, di mana suatu hal yang harus dipertimbangkan bahwa pimpinan secara periodik perlu mengadakan observasi terhadap bawahan. Yang kedua, pemberian contoh. Hal ini sangat penting bagi pimpinan karena akan dapat membantu hasil dari pengawasan. Yang ketiga, pencatatan dan pelaporan, di mana hal ini penting bagi organisasi sebagai alat pembukuan. Selanjutnya, pembatasan wewenang. Di sini perlu adanya pembatasan wewenang bawahan yang melebihi dari yang telah ditentukan agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya, menentukan peraturan perintah dan prosedur. Selanjutnya, anggaran merupakan alat untuk dilaksanakan perintah pimpinan. Sensor yaitu suatu tindakan preventif dan tindakan disiplin. Itulah tadi hasil pemaparan materi tentang pengawasan pegawai yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya.